Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktavia Yolanda dan ini bersama rekan-rekan saya dan Bapak Pendeta dari Gereja HKBP Jitra. Di sini kami akan melakukan wawancara mengenai keberagaman agama dan suku minoritas yang ada di Bengkulu. Baik, pertanyaan pertama akan diwawancarai oleh Saudari Yuri. Bagaimana tanggapan Amang sendiri terhadap kualitas guru sekolah minggu HKBP Jitra Resort Kota Bengkulu? Ya, terima kasih. Yang pastinya kalau bicara kualitas guru sekolah minggu yang kita lihat, puji Tuhan, mereka sangat mengasihi anak-anak ya. Dan mereka memahami, menguasai akan pembelajaran. Di saat mereka akan mengajarkan anak-anak sekolah minggu, berarti secara kualitas mereka baik. Dan mereka menyayangi anak-anak. Tidak ada guru sekolah minggu yang di Resort Jitra Kota Bengkulu tidak sayang sama anak sekolah minggu. Jadi kualitas mereka itu baik. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua yang akan dilanjutkan oleh Saudari Cesya. Menurut Amang, apa yang harus dilakukan demi memantau motivasi para guru sekolah minggu pada panggilan pelayanannya? Untuk memotivasi guru-guru sekolah minggu yang pastinya yang pertama kita bekali mereka. Makanya sekali seminggu itu ada namanya sermon guru sekolah minggu. Di situ kita membahas apa bahan ajar yang mau disampaikan. Jikalau mereka ada yang belum mengerti, kita jelaskan. Lalu yang kedua, kita juga harus melaksanakan pelatihan. Tujuannya memotivasi ya, pelatihan supaya pemahaman dan juga skill mereka semakin bertambah. Mereka bisa bercerita dengan menguasai, dengan mimik yang bersahabat sama anak-anak. Mereka menguasai bahan ajarnya, bahkan mereka juga paham akan nyanyian-nyanyian pujian. Bahkan mereka memahami namanya alat peraga. Jadi kita harus buat pelatihan, jalan kita untuk motivasi. Dan selain itu, kita juga ajak guru-guru sekolah minggu itu tamasya atau rekreasi ya, supaya kebersamaan itu semakin terjaga. Itu saja yang bisa memotivasi ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga yang akan dilanjutkan oleh Saudari Mega. Ya, Amang. Menurut Amang, apa perbedaan agama Kristen Protestan dengan Kristen Katolik? Kalau bicara perbedaan, yang pastinya ajarannya sudah berbeda ya. Khususnya kalau di Kristen Protestan itu hanya 2 sakramen, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Dan yang saya tahu ajaran di Katolik itu ada 7 sakramen. Tapi saya kurang tahu nih 7 ini apa-apa saja. Jadi perbedaannya jelas ajarannya ya. Tapi kalau Tuhan yang disembah sama saja. Ya mungkin itu yang bisa Amang sampaikan ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Evan. Dalam aturan dan peraturan HKBP sendiri, dinyatakan bahwa guru sekolah minggu seboleh-bolehnya merupakan pendidik keguruan. Namun, pada kenyataan di lapangan yang sering ditemukan ialah dominannya remaja Naposo yang berpendidikan SMA yang menjadi guru sekolah minggu. Bagaimana pendapat Amang mengenai hal ini? Ya, terima kasih. Yang pastinya harapan kita sebagai guru sekolah minggu paling tidak ya memiliki pemahaman sebagai sarjana keguruan ya. Tapi realitanya atau kenyataannya di pelayanan itu khususnya Naposo ya, mereka yang SMA. Ini karena kurangnya potensi jemaat yang memiliki sarjana keguruan, tapi mereka tidak memberikan hati, memberikan waktu untuk melayani. Justru Naposo yang tamat SMA atau mungkin yang sedang SMA mau melayani. Hanya saja di aturan dan peraturan HKBP itu ditegaskan mereka yang sudah naik CD. Jadi mereka yang sudah naik CD sudah diperbolehkan untuk menjadi guru sekolah minggu. Itu aturannya. Cuma secara tingkat pendidikan mungkin lebih bagus kalau dia punya basic latar belakang keguruan. Karena kan mengajar ya.
Maka dari itu solusinya kita harus bekali mereka melalui sermon tadi. Di saat sermon itulah mungkin guru sekolah minggu yang tamat SMA nggak paham, nggak mengerti kemana nih pengajaran kita, apa yang mau kita ajarkan. Disitulah fungsinya sermon. Jadi kita bekali untuk guru sekolah minggu, ini arah pengajaran kita sesuai dengan firman Tuhan untuk ibadah sekolah minggu. Mungkin itu ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh saudari Akila. Baiklah, di sini saya ingin menanyakan dengan Amang, apa yang dilakukan demi memberikan pemahaman tentang perkembangan zaman terkini pada para guru sekolah minggu? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pastinya perubahan zaman tidak bisa kita menutup mata, tidak bisa kita menutup telinga, karena perubahan zaman itu merupakan berkat. Sekarang dengan perubahan zaman, perubahan dalam mengajarkan, dalam membimbing guru sekolah minggu itu juga kita harus lebih kreatif. Makanya penekanannya tadi, sermon itu harus ada. Jadi kalau di gereja HKBP Jitra khususnya itu setiap hari Sabtu jam 5 sore. Biasa sampai 2 jam sampai jam 7. Jadi besok apa yang mau diajarkan? Kalau kita mau mengajarkan tentang bagaimana adik-adik membatasi waktu dalam menggunakan handphone atau gadget. Kan bisa saja di pengajaran itu kita jelaskan bahayanya memakai gadget satu harian. Mata bisa rusak, otak juga bisa terganggu, radiasi juga bisa terganggu. Nah, dari hal-hal seperti itulah kita bekali untuk menghadapi perubahan zaman, bahkan menjadi ancaman pastinya kan. Itulah mungkin yang bisa kita arahkan bagi guru sekolah minggu. Oke, selanjutnya Zara, boleh dilanjutkan pertanyaan tadi? Menurut Amang, bagaimana tentang baptisan kudus sesudah dewasa? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau yang dilakukan gereja, baptisan kudus itu bagi mereka bayi ya, baru lahir atau sampai 8 bulan atau mungkin 1 tahun. Tapi ini pertanyaan tentang mereka yang menerima baptisan kudus yang sudah dewasa. Ini banyak faktor, banyak faktornya. Bisa saja orang tuanya lupa anaknya belum dibaptis selama anak-anak, sehingga sampai dewasa baru diingat. Maka dari itu tata cara baptisan kudus bagi anak-anak dengan dewasa ini beda karena mereka yang dibaptis sesudah dewasa kan sudah paham nih apa sih artinya pengikut Yesus sebagai Kristen. Disitulah harus dibekali. Dan juga kita pernah membaptis mereka yang dari agama lain, dari Hindu, dari Buddha, dari Muslim yang ingin menjadi agama Kristen. Jadi baptisan itu identitas bagi mereka sebagai pengikut Yesus, sebagai orang yang memiliki agama Kristen. Sama halnya dengan Muslim, 2 kalimat syahadat kan. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti dia sudah menjadi umat Islam. Apa aja itu kalimatnya? Asyhadu alla ilaha illallah, kan itu kan. Jadi itulah tata cara baptisan kudus itu. Dia menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Kalau anak-anak dilakukan berarti tanggung jawab orang tuanya mengajarkan. Makanya di gereja itu ada sekolah minggu. Anak-anak yang umur 5 tahun sampai umur 12 tahun sekolah minggu. Di sekolah minggu itulah mereka paham, ngerti apa sih Kristen, apa sih Tuhan Yesus, siapa sih dia gitu. Nanti ada lagi dia mengikuti namanya katekisasi sidi, atau kalau bahasa Batak itu marguru malua. Di situ belajar lagi. Jadi nanti setelah belajar dia dinyatakan lulus, dia mampu menyaksikan imannya, dia naik sidi. Nah itu dia. Tapi kalau yang dewasa, dia tidak mengalami proses pengajaran dari orang tua, dari sekolah minggu mungkin, tapi kita bekali langsung pemahaman tentang iman kepada Yesus di saat dia dewasa. Ya mungkin itu ya. Jadi orang yang dibaptis saat dewasa itu, disitulah orang itu betul-betul
dibekali, diajarkan, dimampukan untuk mengimani Yesus sebagai juru selamatnya. Oke. Pakaiannya harus serba putih atau bagaimana? Jadi kalau kita di gereja HKBP khususnya, bagi mereka yang menerima baptisan kudus baik anak-anak dan juga dewasa itu biasa pakai baju yang putih, menyatakan kesucian hatinya dalam menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Oh iya, Mang, kan baptis itu kan wajib nggak dilakuin? Wajib kan? Nah, untuk melakukan baptis tuh ada syarat tertentunya atau gimana? Iya, untuk sakramen baptisan kudus itu keharusan atau wajib ya. Jadi syarat untuk melakukannya kan kesediaan hatinya. Jadi kalau dia anak-anak berarti kesediaan orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah memberikan anaknya dibaptis, berarti orang tuanya siap dong mengajarkan anaknya tentang iman kepada Yesus itu. Kalau dia dewasa berarti iman orang dewasa itu, dia yang menerima baptisan itu sudah siap. Itu saja syaratnya, nggak ada syarat-syarat yang lain. Kesediaan hatinya, ketulusan hatinya dalam menerima pengajaran itu, dalam menerima keselamatan itu. Ya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kita yang akan diwawancarai oleh Saudara Rozak. Menurut Amang, apakah perbedaan kitab Kristen Protestan dan Kristen Katolik? Ya, terima kasih. Untuk Kristen Protestan itu Alkitabnya atau kitab sucinya ya, disebut Alkitab kan, itu terdiri daripada 66 kitab. Ada 39 kitab dalam Perjanjian Lama. Ada 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Itulah yang diimani, yang dibaca, yang dipakai oleh umat Kristen Protestan khususnya. Untuk Kristen Katolik itu ada penambahan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Namanya Kitab Deuterokanonika. Nah, kalau untuk jumlah kitabnya Amang nggak paham karena Amang nggak mau pelajari Katolik. Justru Amang spesifiknya Kristen Protestan. Tapi ada antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru namanya Kitab Deuterokanonika. Nah, mungkin untuk lebih jelas lagi, mungkin entah kita tanya sama Romo Katolik atau pengikut agama Katolik supaya lebih jelasnya lagi. Itulah ya yang bisa Amang jawab. Kalau misal di dalam gereja itu tanggapan Amang gimana buat anak muda yang pacaran gitu? Iya, kalau pacaran di tempat ibadah aku pikir sah-sah saja, sebatas masih wajar ya. Ya mohon maaf lah, jangan di dalam gereja mereka berciuman. Nah, kalau hanya pegangan tangan oke lah kan. Tapi kalau sudah hal-hal yang tidak baik, tidak wajar, yang senonoh, ya kita harus ingatkan dong, harus larang. Apalagi gereja kita kan di dalamnya juga sudah ada CCTV, kita kan bisa pantau. Jadi siapa muda-mudi atau kalau bahasa Bataknya naposo yang pacaran ya wajar dong. Karena maunya gereja itu menjadi terang, menerangi yang nafsu lah, keinginan sesaat lah, itu juga harus diterangi ya. Karena zaman sekarang ini kalau sampai ke situ sudah banyak yang sudah nyeleweng kan, yang kelewatan batas kan. Apalagi istilah sekarang, nggak keren pacaran kalau nggak ciuman bibir. Ini kan salah, ya kan? Tren itu kan. Ya mohon maaf lah, karena dulu waktu saya masih sekolah teologi, saya menjadi peserta studi banding ya. Kebetulan mahasiswa-mahasiswi dari Jerman ada 13 orang ke kampus kami. Jadi saya mengikuti, mendampingi mereka. Kami juga 13 orang dari kampus kami. Kita bicara di situ, diskusi di situ tentang budaya. Budaya Jerman bagaimana, budaya Eropa, budaya Indonesia bagaimana, kan? Jadi mohon maaf lah, bagi mereka budaya Jerman, mohon maaf untuk perempuannya, kalau sudah 17 tahun, hal yang wajar tidak virgin.
tidak perawan. Bayangkan, itu budaya mereka. Setelah mereka sampaikan itu, kami langsung bilang, itu budaya kalian, budaya kami tidak. Karena kesucian itu tetap harus dijaga sampai jenjang pernikahan mereka. Nah, kalau ini diperhadapkan dengan kehidupan nyata kita, sosial kita, apalagi kalian anak-anak muda sekolah kan, kalian bisa nggak ini survei, benar nggak sampai ke jenjang pernikahan kesucian itu tetap terjaga? Nah ini juga kan, ya kan harus kalian menyuarakan. Itu budaya kita loh. Ya kalau kalian orang Jerman it's okay, tapi kita kan tidak. Kita tetap menjaga budaya itu. Dan itulah yang harus menerangi siapapun, khususnya di gereja ini, naposa yang pacaran. Saya secara pribadi senang kok ngeliat yang pacaran, tapi sejauh memotivasi ya, menyemangati. Tapi kalau sudah nafsu birahi, ya kita harus ingatkan dong. Ya harus dikontrol dulu ya nafsunya. Iya kalau berdoa dulu pasti terkontrol itu. Iya. Makanya kalau kalian perempuan ada cowok kalian minta cium, langsung ditabok aja. Iya. Karena cinta itu bukan hal yang seperti itu, bukan. Justru orang yang cinta itu orang yang menjaga, melindungi. Coba dulu kita pelihara kucing nih, kucing ini kita sayangi. Bayangkanlah kita tidak lindungi, berarti kita nggak sayang. Apalagi kucing ini datang ke kita lagi makan, kita sepak, kita usir pakai kaki, kan berarti kita nggak sayang. Sama seperti pacar kita, kalau kita sayang sama pacar kita, kita harus lindungi dia. Nah, itu harus komitmen. Jadi kalau ada pacar kalian yang boleh dong cium dong, berarti dia nggak sayang, dia ingin merusakmu, kan itu kan? Jadi harus komitmen itu, kalian harus suarakan itu, karena itu budaya kita. Tapi kalau kalian nanti sewaktu-waktu entah tinggal di Jerman ya, kalian akan lihat itu. Ya kami itu belak-belakan kok. I'm not virgin katanya. Ih bangga banget ini masih 20 tahun. Ya memang itu budaya mereka. Makanya di sana kalau perempuan atau laki-laki merayakan ulang tahun Sweet 17 itu, itulah kebahagiaan yang mereka tunggu. Paham nggak kalian? Makanya kalau di sana kan, apa sih arti Sweet 17? Apa sih artinya merayakan 17 tahun? Disitulah mereka sudah bisa melakukan apa-apa. Legal gitu. Legal gitu, bebas. Walaupun orang tuanya tahu, dan orang tuanya nggak boleh karena hukum mereka, dia udah 17 tahun loh. Itu. Artinya itulah salah satu diskusi kami tahun 2010 ya. Berarti 14 tahun yang lalu ya. 2010. Itulah kami bicarakan tentang budaya. Itu masih satu topik kami bicarakan kan. Belum lagi bicara tentang busana, belum lagi bicara tata krama, belum lagi bicara ketuhanan, bagaimana budaya mereka dalam mengimani Tuhan. Nah, itulah dulu ya. Jadi menarik ini untuk anak-anak muda. Boleh pacaran yang masih SMA, karena kan masa SMA kan masa yang indah kan. Tapi itu berarti kalau pacar kalian mau cium kalian berarti nggak cinta itu, mau merusak itu, nafsu itu ya. Kalau kami orang Batak, tokokkan kepalanya. Apa ya kalau bahasa Bengkulunya apa? Enggak Dicita. Bercanda. Kalian juga laki-laki harus komitmen. Kalau kalian menyukai seseorang perempuan dan jadi pacar kalian, lindungi dia, jaga. Iya. Yuk antar pulang, kan harus sampai rumah kan. Ini tiba-tiba tempat sepi, berhenti. Ada apa ini kan gitu. Yang perempuan juga mau kan? Enggak. Mana ada sih bangke buaya menolak bangke gitu. Itu. Ya ini aku penting ini menyuarakan sama anak-anak muda. Saya bisa katakan pacaran yang baik adalah pacaran yang penuh dengan cinta. Jadi kalau pacaran penuh nafsu itu nggak cinta. Ya.
Aku bilanglah sama kalian, karena saya sudah punya istri, saya sudah punya anak. Nanti kalian akan temukan dengan waktu yang tepat. Ya kan kalian masih belasan tahun nih. Kita bilanglah dulu tamat SMA 18 tahun. Ya masih panjang loh. Masih panjang perjalanan kalian. Apalagi nanti pacar kalian jadi istri kalian. Berapa puluh tahun lagi kalian nanti akan bersama dengan dia. Nggak harus di tempat sepi. Di rumah kalian sendiri boleh. Kan itu. Jadi rawatlah cinta itu dari dasar yang baik. Biarlah itu berakar dengan baik dan nanti akan bertumbuh, bahkan berbuah dengan baik. Tapi kalau akarnya nggak baik, gimana nih pepohonan bisa berbuah dengan baik? Kalianlah dulu saya tanya secara tumbuh-tumbuhan. Kalau cinta kita itu berakar dengan pacar kita dengan baik, kan akan bertumbuh itu. Terus akan berbuah. Tapi kalau udah dasar cintanya ini nggak baik, nafsu, nggak mungkin buahnya baik. Baik, di sini kami sedang bersama Amang Pendeta Gereja HKBP Jitra. Ya, terima kasih untuk kehadiran adik-adik kami dari SMA Negeri 5 ya. Khususnya kelompok berapa kalian? Kelompok 3. Kelompok 3 membahas tentang keberagaman agama dan juga mungkin moralitas kehidupan anak muda ya. Sedikit tadi kita singgung. Dengan saya Pendeta Warso John Siahaan yang melayani, yang bertugas di Gereja HKBP Jitra. Saya sebagai pendeta resort menanggung jawabi 3 gereja. Gereja HKBP Jitra, Gereja HKBP Sukaraja, dan Gereja HKBP Talang Parapat. Maka dari itu 3 gereja ini menjadi satu bagian yang namanya resort Jitra Kota Bengkulu. Terima kasih untuk kebersamaan kita, untuk adik-adik. Sukses kalian dalam sekolah, manfaatkan waktu kalian, karena inilah waktunya kalian meniti karir kan, menggapai cita-cita. Semangat selalu. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Oke, baiklah, sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.